firman Tuhan, sehat kuat Tuhan masih berikan. Ini sangat luar biasa. Karena kalau orang sakit, senyandak guna untuk melayani. Makanya saya bersyukur saat ini saya masih boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang saya ambil di dalam kitab Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Sudah dapat? Amin. Puji Tuhan, kita sama-sama membaca. 3, 2, 1. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan berkekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kalau kita ada pada siang hari ini. Dan firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Mendapat kekuatan baru yang sangat luar biasa. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bapak Ibu so lihat tuh burung-burung pada orang naik ke atas. Dompet sayap itu yang kasih terbang pada orang dengan orang kekuatan sayapnya. Begitu pula kita. Bagaimana kita akan menambah kekuatan dalam mengiringi Tuhan? Mari kita nantikan Tuhan. Amin. Saat ini saya bagi 3 bagian. Kekuatan bisa kita peroleh jika kita menantikan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mengapa Tuhan Yesus harus dijadikan sebagai kekuatan di dalam hidup kita? Saya bagi poin 3. Yang pertama, karena Ia selalu mendengarkan doa dan tangisan kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa dan tangisan kita. Kita bisa baca di dalam Yeremia 29 ayat 12. Yeremia 29 ayat 12. Saya akan baca. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita berseru kepada Tuhan, apabila kita memanggil nama Tuhan, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan mendengarkan setiap apa keluh kesah kita, tentang pekerjaan kita kah, tentang keluarga kita kah, tentang anak-anak kita kah. Tetap Tuhan mendengarkan setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Memang salah satunya ini menjadi beban buat ibu gembala. Haleluya. Karena apa? Memang saya selalu berdoa untuk anak-anak saya. Haleluya. Saya katakan, Tuhan, gerakkan hati anak-anak saya. Amin. Memang kesaksian juga, memang kata anak kami Pia, memang dulu dia pelayan, tapi kata mungkin kata dari pribadi kan. Tetapi orang sebagai orang tua, orang sebagai gembala sidang, orang harus berdoa untuk mereka, kembalikan cinta mula-mula mereka. Saat ini Amen. Tuhan sudah jawab. Satu lagi pergumulan saya tentang Yoel. Saya selalu berdoa, Tuhan, berikanlah hati Yoel untuk selalu dekat dengan Tuhan. Amin. 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 Karena kalau orang mau lihat, meskipun dia tidak sering masuk gereja, tetapi setiap pekerjaannya Tuhan buka jalan. Tuhan selalu memberkati setiap pekerjaan mereka, pekerjaan Yoel.
Oleh sebab itu setiap doa saya, kadang-kadang kalau di kamar saya selalu berdoa, saya teringat, apalagi kalau Pak Gembala semua berdoa untuk jemaat, kita terbeban dengan kita punya anak-anak. Tetapi saya percaya, saya imani satu waktu pasti Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan jawab setiap doa. Amin. Doa saya, di mana anak-anak saya Tuhan mau memberkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan selalu akan buka jalan agar supaya setiap pekerjaan mereka Tuhan selalu kerjakan yang terbaik. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Ia selalu mendengarkan doa dan tangisan kita. Doa dan tangisan kita membuahkan hasil yang terbaik dari Tuhan. Amin. Amin. Doa dan tangisan kita membuahkan hasil yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kita bisa baca dalam Ayub 5 ayat 8. Ayub 5 ayat 8. Ayub Ayub 12 ayat 13. Ayub 12 ayat 13. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Amin. Amin. Tetapi pada Allah hikmat dan kekuatan, dan Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Amin. Setiap apa pergumulan kita, setiap apa doa kita, setiap apa yang kita keluh kesahkan kepada Tuhan, Dialah Allah lah yang mempunyai hikmat dan kekuatan serta pertimbangan. Jadi dia setia mentimbang. Oh, Ibu Cynthia doa dan tangisan begini. Tunggu ya. Kita mau timbang-timbang begini. Oh, ini dia berkat. Begitu lagi Pak Andi, begitu Leri, begitu Pia, begitu Cici, Edis. Pasti orang percaya setiap keluh kesah kita, setiap keluh kesah kita, Tuhanlah yang menjadi pertimbangan dan pengertian kita. Amin. Puji Tuhan. Berikut kita datang pada poin yang kedua, yaitu tema Ibu nak tarikan. Ibu tema saat ini kekuatan dalam Tuhan. So masuk poin kedua baru Ibu Roh Kudus kasih tema belum bilang so pergi di poin, tapi tidak mengapa. Poin yang kedua, karena Ia adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Karena Dia yang berkuasa melakukan sesuatu, kita bisa baca di dalam Matius 6 ayat 25. Mari kita buka Matius 6. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin, puji Tuhan. Kesaksian Ibu Cynthia tadi sudah menyentil firman Tuhan saat ini. Jangan orang khawatir apapun yang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, percaya Tuhan akan selalu buka jalan. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kehidupan torang, dalam keluarga, dalam pribadi torang. Contoh juga kesaksian Ibu Cynthia. Bayangkan motor soalnya tidak ada rem, tetapi karena iman percaya mereka, motor masih bisa dipakai. Amin. Mari orang belajar, orang pe iman, belajar orang pe hati, belajar orang pe hidup ini selalu beriman kepada Tuhan. Amin. Kita baca lagi poin 1, Filipi 4 ayat 12.
Filipi 4 Filipi 4 ayat 12. Tolong baca sama-sama. 3, 2, 1. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal yang kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal yang kelimpahan maupun dalam hal yang kekurangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa sembunyi untuk Tuhan. Setiap apa yang kita butuh, apa yang kita perlukan, kita tidak bisa sembunyi karena Tuhan Yesus yang Maha dengan kehidupan kita. Tuhan yang Yesus selalu memperhatikan kehidupan kita. Oleh sebab itu tidak ada alasan kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada alasan kita untuk tidak menaikkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Bayangkan, dia tahu apa torang pe kekurangan, apa torang pe kelebihan. Amin. Tuhan Yesus tahu torang masing-masing pe kekurangan, masing-masing pe kelebihan. Oleh sebab itu, mari kita selalu andalkan Tuhan. Kita selalu andalkan kekuatan Tuhan. Kita selalu naikkan doa untuk Tuhan agar supaya setiap kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan sudah katakan, setiap apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, dia tahu. Amin. Karena tidak bisa sembunyi firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sangat dahsyat, luar biasa bagi orang. Kita masih baca lagi dalam poin kelima, kita masih baca lagi satu ayat, 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. So hafal kamu sinteni ayat. Mari kita baca lagi, tidak mengapa kita baca. 3, 2, 1. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara torang. Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu melindungi torang. Tuhan selalu memperhatikan kehidupan torang. Oleh sebab itu, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amin. Apa yang kita mau makan, apa yang kita mau pakai, apa yang menjadi masa depan kita, mari tong serahkan kepada Tuhan. Minta Pak Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan torang butuh ini, torang perlu ini, torang mau pakai ini. Pasti Tuhan akan jawab, asal kita selalu setia kepada Tuhan. Kita selalu mengiring akan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Apa yang kita tidak pikirkan, Tuhan selalu sedia. Amin. Puji Tuhan. Kita masuk dalam poin ketiga, kekuatan dalam doa. Poin ketiga, karena Ia adalah Allah yang setia. Amin. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Amen. Allah yang setia dalam kehidupan kita, Allah yang setia dalam keluarga kita, Allah yang setia dalam setiap pekerjaan kita, asalkan kita selalu setia kepada Tuhan, selalu menghargai akan hadirat Tuhan, selalu menaikkan ucapan syukur buat Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah setia dalam kehidupan kita. Kita baca dalam poin lagi tadi, Ayub 10 ayat 12. Ayub 10 ayat 12. Ayub 10 ayat 12, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Bayangkan Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi, Tuhan sudah katakan, firman Tuhan sudah katakan, hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga
jaga nyawaku. Bapak ibu saudara sekalian, siapa yang boleh biar suami anak nak dapat jaga orang penyawa? Amin. Kecuali Tuhan Yesus bisa jaga orang penyawa. Kalau dia bilang, Ibu Gembala penyawa sampai sini, puji Tuhan. Kalau dia sudah lakukan begitu, orang mau lawan, tidak bisa kan? Jadi kita bersyukur, nyawa orang penyawa tetap Tuhan Yesus pelihara. Orang dia kasih setia, dia selalu karuniakan buat orang. Kadang-kadang orang tua, rupanya kasihan kita cucu 5, itu ketuk kasih karunia kali mau bilang katanya nak berdosa, nih kalau tuh jadi berdosa. Nih kasihan kalau satu bilang, mak doi dah. Ambil juga. Kalau kasih yang satu, oh nanti juga besok, nanti juga besok. Itu kita kata bilang, oh Tuhan ampuni. Dan jadi sekarang anak kalau memang kata dompet oma ada berkat, kalau nak minta 2000 kali ampa, oh berapa? Satu orang dia bilang, lihat jo kalau ada ambil, kalau nyanda berarti nyanda ada. Itulah orang kata kasih karunia kan, manusia kasih karunia kan terbagi-bagi. Tetapi kalau Tuhan punya kasih karunia sama rata yang setia kepada Tuhan. Toh? Kan firman Tuhan sudah janjikan, anak-anakku yang setia, aku akan memberkati, aku akan melindungi. Amin. Amin. Sebab itu, mari orang setia kepada Tuhan, karena orang penyawa ini kasihan. Orang mau berjalan kemana-kemana, orang nak tahu tuh penyawa ini. Tetapi karena orang setia dengan Tuhan, Tuhan selalu Tuhan selalu jaga orang penyawa sampai orang ada sampai saat ini, ada sampai pagi hari ini. Meskipun orang bilang ini hari kata kuncikan kalau orang Minahasa, orang tidak ada lakukan sesuatu, tetapi orang bersyukur kepada Tuhan. Saat ini orang sehat kuat, toh? Orang diberkati, orang ada datang ibadah, puji Tuhan. Berikut kita juga masih baca ayat Ratapan 3 ayat 22. Ratapan 3 Ratapan 3. Coba satu orang baca. Ratapan 3. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kasih kesetiaan. Amin. Puji Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan, orang bersyukur. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Amin. Tak habis, selalu baru kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, selalu baru setiap pagi. Amin. Jadi kalau orang setiap pagi, oh sehat, oh kasih setia Tuhan ada. Kasih setia Tuhan ada bagi kita. Amen. Setiap pagi, setiap hari. Besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita masih baca lagi poin satu ayat lagi. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Sudah dapat? Amin.
Mari kita baca lagi bersama-sama. 3, 2, 1. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak mendapat. Bayangkan, Bapak Ibu saudara sekalian, orang manusia tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kalau manusia mana nak setia, kita lenunya nak setia. Tetapi kalau Tuhan lain, orang yang nak setia, tetap Tuhan setia bagi orang. Tuhan setia dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga apa yang kita inginkan Tuhan selalu berkati. Apa yang orang mau perlu Tuhan selalu berkati. Karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau orang manusia banyak kali menyangkal diri. Toh? Yang ada bikin, nyanda. Tetapi kalau Tuhan tidak. Mari kita mau belajar bagaimana cara Tuhan. Begitu pula kita mau belajar hidup kita dengan caranya Tuhan. Amin. Amin. Mari kita jemaat Kepiri Batra Misi, mari kita belajar hidup kita mau seperti Yesus. Amin. Amin. Mari firman Tuhan saya sampaikan pada saat ini. Mari kita angkat pujian.